you. Hai Sobat Kudu, semoga kalian dan keluarga diberikan bahagia dan sehat selalu. Film kali ini menguji adrenalin dan mental kita semuanya. Bagaimana mungkin tower setinggi 600 meter ditaklukkan oleh seorang perempuan walau akhirnya terjebak? Film ini dirilis pada bulan Agustus 2022 lalu. Kita lanjut saja ke alurnya. Silakan duduk yang manis, terlentang menurut gaya masing-masing, silakan dimulai. Diawali oleh sepasang kekasih, yaitu Becky bersama prianya bernama Dan. Perjalanan mereka ditemani oleh sahabatnya yang bernama Hunter. Masing-masing berambisi menaklukkan tebing yang tinggi dan sangat curam. Pada akhirnya, gara-gara seekor burung, kekasih Becky ini terjatuh. Bergelantungan membuat Becky dan Hunter panik. Berbagai usaha dilakukan agar Dan selamat. Tapi alat yang menahan Dan tidak kuat dan pun terjatuh, lalu wassalam. Singkat cerita, hampir 1 tahun sudah Becky kehilangan kekasihnya. Ayahnya yang bernama James menjemput putrinya yang baru saja keluar dari klub malam. Niat baik seorang ayah dengan menasihati agar bisa move on dari kekasihnya. Namun, Becky tidak peduli dengan ucapan ayahnya karena cintanya yang amat dalam pada kekasihnya. Semenjak ditinggalkan, Becky hidup seorang diri di rumahnya dan kerap kali merasakan ketakutan yang berlebihan. Becky kedatangan Hunter sekaligus sahabatnya yang sudah lama tidak bertemu. Di sini, Hunter mengajak Becky melakukan petualangan seperti dulu. Namun kali ini bukanlah tebing, tapi melainkan sebuah tower bekas tinggi 600 meter. Sepertinya Becky menolak karena ia masih trauma dengan ketinggian. Keesokan harinya, Becky melihat foto bersama Dan. Seketika ia mengingat perkataan kekasihnya, "Jika kamu takut mati, jangan takut hidup." Saat itulah Becky mengiyakan ajakan Hunter. Akhirnya mereka berdua pergi ke sebuah tower yang berjarak 6 jam dari rumah Becky. Bermalam di sebuah resto, Hunter menunjukkan sebuah cara bagaimana mengisi daya di lampu hias. Singkat cerita, keesokan pagi mereka bersiap melanjutkan perjalanan dan akhirnya sampai. Namun, karena pintu masuk tidak dapat dilalui oleh mobil, mereka berdua melanjutkan dengan berjalan kaki. Di perjalanannya, mereka mengusir burung pemakan bangkai yang sedang memakan bangkai hewan lain. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di depan Menara Tower. Menara ini adalah salah satu tertinggi di Amerika dengan nama Menara TVB-67. Rencananya, pada musim dingin akan dirobohkan. Namun, dengan tekad yang bulat, kedua cewek ini mempunyai ambisi menaklukkannya sampai puncak. Oke, lanjut. Di sini traumanya Becky kambuh dengan badannya yang menggigil. Tapi karena pengalaman Hunter, ia mampu mengendalikan ketakutannya Becky. Akhirnya, mereka menaiki Menara Tower dengan rasa percaya diri. Namun, di perjalanan menaiki tower, tangga yang dipegang oleh Becky patah. Meskipun takut, Becky mencoba bertahan lalu kembali melanjutkan. Becky meminta minum untuk mengisi tenaganya yang mulai kelelahan. Mereka melanjutkan perjalanannya menuju puncak. Sesudah sampai di pertengahan menara, Becky kembali merasakan ketegangan. Namun, Hunter berhasil membujuknya kembali. Keduanya berhasil melewati jalanan yang rumit karena terdapat sebuah antena microwave atau berfungsi untuk memancarkan dan menerima gelombang radio. Lanjut lagi. Di sini ada benda jatuh dan Becky sempat menyadarinya. Namun, ia mencoba berpikir positif. Singkat cerita, akhirnya kedua perempuan cantik ini berhasil sampai ke puncak Menara Tower dengan rasa senang dan bangganya. Seperti menggunakan drone, berfoto dan berteriak. Di sini Becky kembali teringat kekasihnya yang di awal kita sebut yaitu Dan, lalu membuang abu kremasi kekasihnya tersebut. Ketika semuanya sudah terbayarkan, mereka berdua akhirnya turun kembali. Tetapi malapetaka datang. Baut yang terpasang lepas dan membuat Becky terjatuh dan juga tangganya. Beruntung, tali pengaman yang tersambung dengan Hunter
berhasil menyelamatkannya dan kembali ke atas. Namun, tidak sampai di sini. Di saat mereka ingin kembali ke bawah, tangga itu sudah tidak ada. Becky sempat panik, apalagi dia tidak menyadarinya pahanya terluka akibat kejadian yang hampir membuatnya jatuh. Sambil menunggu Hoki, mereka sempat-sempatnya mengabadikan momen bahwa sedang terjebak di puncak menara tower. Singkat cerita, mereka menggunakan teropong tower untuk mencari bantuan. Terlihat ada mobil di sekitar menara. Namun, Hunter memberikan ide dengan cara memposting dan memberikan caption, mereka berdua sedang terjebak. Mencoba turun untuk mendapatkan sinyal dari antena tower. Namun gagal karena talinya tidak sampai. Segala usaha dilakukan dengan memasukkan HP dan untuk dijatuhkan ke bawah. Mereka berdua melihat ada orang di bawah, kita sebut saja Patua. Dan mereka berdua berteriak namun tidak mendengarnya. Patua sempat melihat dan mendekati sepatu yang terjatuh, tapi kembali meninggalkannya. Singkat cerita, malam hari tiba, Becky menembakkan flare agar Patua itu melihatnya. Sebenarnya, Patua itu melihatnya, tapi bukannya menolong, tapi malah mengambil mobil Hunter yang terparkir di depan gerbang. Lanjut lagi, dingin menyelimuti di pertengahan malam. Becky bertanya tentang masa lalu Hunter. Ternyata, Hunter ini pernah berselingkuh dengan kekasihnya. Pagi pun tiba. Becky masih mempersalahkan perselingkuhan sebelum pada akhirnya mereka berdua kembali berjuang bersama untuk bisa selamat. Sebelumnya Hunter mencoba untuk turun ke antena untuk mengambil tas yang terjatuh. Namun, lagi-lagi tali tidak bisa menjangkaunya. Di sini, dia menggunakan tongkat untuk menggantungkan tas di tali dan melompatnya ke tas. Di saat usahanya untuk kembali ke atas, Hunter terpeleset dan terjatuh. Nah, di sini kita skip dulu. Tas itu sudah sampai di atas. Becky menulis pesan, tolong, dan menerbangkannya dengan drone. Namun drone itu kehabisan baterai. Singkat cerita, Becky naik ke atas lampu untuk mencas baterai drone dengan cara yang sudah diajarkan Hunter pada waktu makan malam di sebuah restoran. Semakin lama, burung pemakan bangkai di awal datang mengganggu Becky karena luka di pahanya. Namun Becky tetap bertahan sampai baterai itu penuh. Akhirnya ia turun dan menerbangkan drone ke arah resto terdekat. Hampir berhasil, namun menabrak kendaraan yang sedang melintas. Akhirnya hanya pasrah. Beberapa jam kemudian, badai datang dan Becky berbicara dengan Hunter. Nah, di sini jawabannya. Ternyata Becky sudah hilang kesadarannya dan berhalusinasi bahwa Hunter masih hidup. Di saat ia ingin berusaha mencari sinyal dengan meminta sepatu sebelah Hunter, Hunter mengingatkan kejadian ketika mengambil tas di antena. Sebenarnya, Hunter terjatuh tidak dapat memegang tas. Ia meninggal tepat di atas sinyal. Ternyata, ketakutanlah yang membawa Becky halu dengan adanya Hunter di sampingnya. Singkat cerita, malam datang dengan badainya. Becky melihat video kecil bersama ayahnya. Di sisi lain, ayahnya sangat merindukan sosok anak bernama Becky. Keesokannya, burung itu datang kembali memakan luka yang ada di paha Becky. Becky mengetahuinya, lalu membunuh burung itu dan memakan dagingnya karena ia benar-benar lapar. Ia tak patah semangat, akhirnya memberanikan diri turun ke antena. Sesampainya, ia melihat jasad Hunter lalu mengabari ayahnya. Namun, di sini ini di mana Becky nggak tega menaruh HP di sepatu, namun di dalam perut Hunter, lalu menjatuhkannya agar mendapatkan sinyal. Setelah pesannya sampai, ayahnya datang bertemu dengan Becky lalu berpelukan. Di mana scene ini paling haru, karena Becky bertemu kembali dan menyesali apa yang sudah disampaikan oleh ayahnya. Mereka pun pulang dan film pun berakhir. Sampai bertemu kembali dan sampai jumpa.